Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sejauh ini yang tidak setuju dengan saya, yang mencaci, memaki, mencela, bahkan menyalahkan saya, ternyata mereka tidak menanggapi substansinya. Mereka tidak menanggapi apa yang saya sampaikan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Mereka lebih menyoroti yang bersifat ilmu alat, yang bersifat teknis, tidak prinsip. Yaitu masalah sempurna tidaknya saya membaca Al-Quran. Dimasalahkannya tentang mahrajul huruf dan seterusnya. Tetapi sobat-sobat, tidak satu pun mereka yang memberikan bukti dalam bentuk video bacaan Al-Quran yang kalau mereka mengkritik saya, tentu saja mereka bacaannya lebih baik dari saya. Karena hal-hal seperti itu bisa dipelajari. Kesalahan membaca atau mahrajnya tidak tepat, tidak membuat orang menjadi sesat. Akan tetapi, kesalahan dalam memahami isi Al-Quran, Sunnah Nabi akan menjadikan orang sesat. Anda mau bukti video baca Quran saya? Ya begitu Pak Ustadz Endang Jaya Putra. Mau bukti ngajinya orang yang mengkritik bacaan Anda? Iya ginilah Pak Ustadz. Tidak usah dengan kami, cukup dengan anak kecil saja Pak Ustadz. Ayo adakan lomba yuk. Kapan Anda mau live? Saya akan kasih anak SD saja Pak Ustadz. Kita lomba baca Quran, Anda dan anak kecil, anak SD saja. Tidak usah dengan ustaz-ustaz aswaja, Tat. Kalau mau ngaji, adu ngaji itu. Tidak usah rekaman video, langsung live. Misalnya saya di juri, jadi bukan jadi juri, jadi panitia saya. Silahkan Pak Endang Jaya Putra buka surah ini ayat sekian, dibaca. Kemudian bocil saya suruh juga. Silahkan bocil buka surah ini ayat sekian. Ayo gimana, mau enggak? Pak, apanya yang mau dikomentari Anda itu? Satu pun tidak ada itu yang namanya ilmu yang Anda sampaikan. Channelnya saja namanya Islam Pencerahan. Tapi sebenarnya bukan pencerahan, tapi penggelapan Pak. Islam penggelapan itu. Memang betul apa yang Anda sampaikan. Orang yang baca Quran seperti Anda tidak dosa atau tidak sesat. Tetapi Pak, Anda itu hanya kena apa ya namanya? Anda diminta pertanggungjawab. Kenapa Anda tidak ngaji, tidak belajar ngaji, itu saja. Yang kedua, masalah sesat dan tidaknya atau malah menyesatkan tidak. Kalau dia baca sendiri. Tapi ketika kapasitasnya seperti Anda berfatwa hanya berdasarkan Al-Quran terjemahan dan hadis terjemahan, kemudian mencetuskan hukum ini bid'ah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini yang dhalun mudillun Pak. Anda itu sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Apakah Anda tidak tahu bahwa hadis ini ternyata menyesatkan kecuali bagi fuqaha? Tidak bisa Anda Al-Quran langsung mengambil hukum sendiri dari Al-Quran berdasarkan terjemahan. Karena banyak Pak perangkatnya. Apalagi ngajinya Anda seperti itu. Perangkat untuk bisa memahami Al-Quran itu banyak. Satu, harus tahu nahu, sorab, balaghah, mantek, ma'ani bayannya di balaghah itu juga harus, usul fiknya, asbabul wurud kalau hadis, asbabun nusul kalau Al-Quran, itu perangkatnya banyak Pak. Dan ini semuanya sudah dirumuskan oleh ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali telah merumuskan usul-usul cara mengistimbat hukum, cara menjadikan Al-Quran sebagai dalil atau yang kita kenal dengan istidlal. Bukan langsung buka terjemahan, oh ini. Bukan seperti itu bisa sesat Anda dan bisa menyesatkan. Jadi benar kata ulama ini, hadis dapat menyesatkan kecuali bagi fuqaha yang sudah paham dari mujtahid mazhab, dari mujtahid mutlak ke mujtahid mazhab, kemudian ke fatwanya, kemudian ke bawah terus itu Pak Ustadz.